Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Fauzal Yadim dari Prodi S1 Informatika. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi perulangan atau looping dalam pemrograman. Pada kali ini kita menggunakan bahasa C++. Sebenarnya untuk konsep dari perulangan ini di semua bahasa C, C Sharp, PHP, JavaScript, dan lain sebagainya itu mirip, hampir-hampir sama ya. Mungkin hanya beda bagaimana cara penulisan kodenya, struktur penulisan kodenya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, apa itu perulangan? Perulangan atau looping dalam programan di mana sebuah blok kode itu dapat dieksekusi secara berulang-ulang. Jadi kita bisa menjalankan tugas yang sama tanpa kita harus menuliskan kode yang sama secara berulang-ulang. Tentunya ini akan menghemat waktu, lebih efisien. Ini adalah ada contoh dari kodenya programnya. Misal kita ingin mengoutputkan, misal nih halo maba ya, halo maba sebanyak 4 kali, kita harus mengcopy paste ya, kode itu sebanyak 4 kali, dan itu sangat tidak efisien. Oke kalau cuma satu ya, kalau misal nanti ada 10, 100 itu kan sangat susah. Dengan looping ini akan dipermudah, jadi kita tinggal menuliskan satu blok kode saja. Oke, next, apa saja jenis perulangan? Yang pertama adalah counted loop, yaitu perulangan sudah ditentukan nilainya berapa, kemudian uncounted itu yang tidak ditentukan atau belum ditentukan, kemudian nested adalah yang bersarang, kemudian adalah infinity atau yang tidak terbatas. Untuk jenis-jenis perulangan yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama adalah for, yang kedua adalah while, yang ketiga adalah do while. Oke, kita masuk untuk perulangan yang pertama, yaitu perulangan for. Perulangan for biasanya dipakai untuk looping dengan informasi yang mengenai batas awal, syarat, dan perubahan yang akan terjadi. Dan ketika persyaratan itu sudah terpenuhi, maka for ini akan berjalan atau dieksekusi. Kemudian untuk struktur perulangan for-nya, kita lihat di sini. For, inisialisasi atau menyatakan keadaan awalnya. Kemudian syarat, yaitu kondisi untuk keluar dari perulangannya, kemudian increment atau decrementnya. Kita bisa memakai plus plus atau min min. Dan ini adalah contoh di mana kita tanpa menggunakan perulangan for, maka kita harus menuliskan kode blok itu satu-satu. Kita copy paste gitu. Dan dengan adanya perulangan, kita cukup menginputkan satu blok kode yang nantinya akan di looping atau diulang-ulang. Ini adalah inisialisasinya, i sama dengan 0, kemudian i kurang atau sama dengan 3. Karena ini mulai dari 0, maka kalau kita 4 kali perulangan, maka ini sampai 3. Kemudian diinkrementkan. Maka di sini akan terjadi perulangan sebanyak 4 kali, seperti itu. Ini adalah contoh untuk penggunaan perulangan. Sebenarnya kita bisa menggunakan juga nilai dari i-nya untuk membuat urutan seperti ini, tergantung berapa kali perulangannya terjadi. Inilah contoh kedua, kita bisa mengambil data dalam array menggunakan perulangan. Misal di sini kita mengambil array nama i, kan i-nya dari 0 dan perulangan dimulai dari 0 kan. Maka kita di perulangan pertama kita mengambil nama dari indeks ke 0 dan nilai dari indeks ke 0. Kemudian untuk selanjutnya kita mengambil nama indeks ke 1 dan nilai indeks ke 1. Maka kita bisa mengambil data dalam array seperti ini. Oke, untuk selanjutnya adalah perulangan while. Di perulangan while ini dia akan terus berlanjut selama kondisinya benar dan akan berhenti jika kondisinya bernilai salah. Jadi ini uncounted loop ya. Kemudian untuk struktur perulangan while-nya, di sini adalah while, syarat, kemudian instruksinya. Oke. Ini di bagian while, ceknya sama dengan true. Jadi karena ini di atas belinya true, maka dia akan melakukan looping yang tidak terbatas atau infinity loop. Karena sifat dari perulangan, kondisinya benar, dia akan terus berjalan. Dan bedanya while ini kondisinya akan dicek terlebih dahulu. Selanjutnya adalah pengondisian while. Ini sama seperti yang di depan.
dengan kondisi selalu true, maka dia akan melakukan infinity loop secara terus menerus. Kemudian ini adalah while dengan pengondisian. Di sini kita bisa lihat ini adalah untuk memasukkan nilai dari, kan ini awalnya ceknya adalah t ya, true. Kemudian semisal kita pertama, dia akan melakukan looping pertama kali, masukkan kondisi, kita true, maka dia akan berlanjut lagi, kemudian true, berlanjut lagi, sampai kita menuliskan angka false, maka perulangan ini akan berhenti, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perulangan dual. Di perulangan dual ini sebenarnya sama seperti perulangan while, tapi bedanya di dual ini kita masih akan mendapatkan minimal 1 kali perulangan. Kalau di while tadi kita akan dicek dulu syaratnya benar atau enggak. Tapi di dual ini kita at least kita seenggaknya kita masih dapat 1 kali perulangan gitu. Untuk strukturnya sebenarnya sama kayak while tadi, cuma kita tambahin 2 di atasnya seperti ini. Jadi ini semisal ya, contoh ada cout perulangan ke 1, kita semisal kita ulangi dan kita masukkan persyaratan yang salah, dia akan ngebreak, dia akan keluar dari perulangannya. Tapi di sini kita masih bisa mendapatkan setidaknya 1 kali perulangan seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah, mohon koreksi di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.